Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Muna Amah dalam video pembelajaran Matematika kelas 12 peminatan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang titik stasioner, baik itu titik maksimum maupun titik minimum, khususnya pada fungsi trigonometri. Tujuan kita belajar tentang titik stasioner, khususnya pada fungsi trigonometri, adalah yang pertama, kita dapat memahami keterkaitan antara turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum maupun nilai minimum. Yang kedua, siswa dapat menentukan titik stasioner pada fungsi trigonometri. Salah satu manfaat kita belajar tentang titik stasioner pada fungsi trigonometri biasanya digunakan untuk menentukan besarnya nilai atau besarnya arus listrik, besar maksimum maupun minimum, serta banyak manfaat yang lainnya. Motivasi untuk video kali ini yaitu jadilah peran utama pada setiap mimpimu. Sebelum mempelajari materi titik stasioner pada fungsi trigonometri, kita harus memahami materi turunan fungsi trigonometri dan persamaan fungsi trigonometri yang sudah didapatkan pada kelas 11 kemarin ya. Setelah kita memahami tentang turunan fungsi trigonometri dan persamaan fungsi trigonometri, kita masuki materi titik stasioner. Nah, kita coba lihat grafik Y sama dengan sin X, kita lihat grafiknya. Nah, grafik Y sama dengan sin X itu mempunyai nilai maksimum sama dengan 1 dan nilai minimumnya sama dengan negatif 1. Coba kita perhatikan. Selanjutnya, jika f adalah fungsi yang bernilai real dan kontinu serta memiliki nilai turunan pertama dan turunan kedua, sehingga yang pertama jika f aksen x sama dengan 0 atau turunan pertama x sama dengan 0, maka titik x1, fx1 itu disebut titik stasioner. Kemudian jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih dari 0 atau turunan kedua x-nya itu lebih dari 0, maka titik x1, fx1 itu disebut titik minimum fungsi. Kemudian jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0, maka titik x1, fx1 disebut titik maksimum fungsi. Kemudian jika f double aksen x sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut titik belok fungsi. Selanjutnya, langkah-langkah kita untuk menentukan titik stasioner, yaitu langkah yang pertama kita harus menentukan turunan pertama fungsi fx. Yang kedua, syarat dari titik stasioner yaitu nilai f aksen x-nya sama dengan 0 atau nilai turunan pertama fungsi fx-nya itu sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga, kita baru menyelesaikan jenis stasionernya. Maksudnya baik itu stasioner maksimum maupun minimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal cara menentukan titik stasioner pada fungsi trigonometri. Contoh soal yang pertama yaitu jika ada fx sama dengan cos x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat, maka kita disuruh menentukan titik stasionernya. Nah, sebelumnya kita harus perhatikan interval yang diminta pada soal. Nah, pada soal ini intervalnya yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi harus diperhatikan ya intervalnya. Nah, kita masuki pada penyelesaian soal. Seperti yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya bahwa langkah-langkah menentukan titik stasioner adalah yang pertama kita menentukan turunan pertama dari fungsi fx-nya. Nah, kebetulan di sini fx-nya sama dengan cos x. Jadi kita harus menentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos x. Yaitu turunan dari fx sama dengan cos x adalah f aksen x sama dengan negatif sin x.
Kenapa negatif sin X? Sudah kita pelajari pada materi turunan fungsi trigonometri kemarin. Kita dapat menentukan turunannya dengan menggunakan definisi limit atau yang lainnya. Selanjutnya, langkah yang kedua untuk menentukan titik stasioner yaitu syaratnya nilai f aksen x-nya atau turunan pertama fungsi fx sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai f aksen x dari cos x, yaitu turunan pertama dari cos x adalah negatif sin x. Jadi kita substitusikan negatif sin x sama dengan 0. Itu sama artinya sin x sama dengan sin 0. Kenapa sin x sama dengan sin 0? Karena nilai sin 0 derajat kan 0. Jadi tidak mengubah nilai. Kita hanya memunculkan persamaan fungsi trigonometriknya dalam hal ini yaitu sudut dari sinus. Perlu kita ingat bahwa di kelas 11 kemarin materi tentang persamaan fungsi trigonometri, jika ada sin x sama dengan sin alfa, maka nilai x sama dengan alfa plus k dikali 360 derajat, atau x sama dengan 180 dikurangi alfa plus k dikali 360 derajat. Jika kalian sudah lupa atau sedikit lupa, coba buka kembali buku di kelas 11 kemarin. Nah, dari rumus persamaan fungsi trigonometri tadi, kita peroleh nilai x sama dengan 0 derajat karena alfanya kan 0. Jadi x sama dengan 0 derajat plus k dikali 360 derajat, atau x sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfa di sini kan 0, jadi x sama dengan 180 derajat tetap ya, plus k dikali 360 derajat. Nah, dengan cara menentukan nilai x pada persamaan fungsi trigonometri, kita peroleh x sama dengan 0 derajat plus k dikali 360 derajat. Nah, kita misalkan k-nya 0. Dengan rumus tadi, kita peroleh x sama dengan 0 derajat. Nah, 0 derajat itu memenuhi interval yang sudah ditentukan pada soal. Kan tadi di soal intervalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi nilai x sama dengan 0 derajat itu memenuhi. Kemudian kita misalkan k sama dengan 1. Diperoleh dengan rumus x sama dengan 0 derajat plus k kali 360 derajat. Diperoleh dengan k sama dengan 1, yaitu x-nya sama dengan 360 derajat. Nah, x sama dengan 360 derajat juga memenuhi. Kita misalkan k sama dengan 2, maka kita peroleh x-nya itu sama dengan 720 derajat. Nah, itu kan tidak memungkinkan, tidak memenuhi. Jadi itu tidak kita tulis. Kemudian untuk rumus yang kedua kan tadi x sama dengan 180 derajat plus k dikali 360 derajat. Kita misalkan k sama dengan 0. Jadi x-nya diperoleh dengan rumus tersebut, x-nya sama dengan 180 derajat. Nah, x sama dengan 180 derajat itu memenuhi interval yang sudah ditentukan disoalkan. Jadi 180 derajat memenuhi. Kemudian kita misalkan k sama dengan 1. Kita peroleh dengan rumus x sama dengan 180 derajat plus k dikali 360 derajat. Kita peroleh nilai x-nya sama dengan 540 derajat. Nah, 540 derajat itu tidak memenuhi atau tidak masuk pada interval yang sudah ditentukan di soal. Jadi 540 derajat itu tidak memenuhi. Jadi dari perhitungan tadi kita peroleh nilai x sama dengan 0 derajat dengan x sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh x yang memenuhi atau x yang memenuhi persyaratan untuk menentukan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan cos x, tadi kan kita peroleh x sama dengan 0 derajat dan x sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan jenis stasionernya. Maksudnya jenis stasioner itu maksimum apa minimum. Nah, untuk menentukan jenis stasioner kita gunakan
turunan kedua dari fungsi fx. Nah, tadi kan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos x kan, f aksen x sama dengan negatif sin x. Nah, kita cari turunan kedua dari fungsi fx sama dengan cos x, yaitu f double aksen x sama dengan negatif cos x. Setelah kita peroleh turunan kedua dari fungsi fx, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 derajat dan nilai x sama dengan 180 derajat ke rumus turunan kedua fungsinya. Nah, di sini untuk x sama dengan 0 derajat, maka f double aksen 0 derajat atau turunan kedua dari 0 derajat sama dengan negatif cos 0. Nah, nilai cos 0 derajat kan sama dengan 1, maka f double aksen 0 derajat sama dengan negatif 1. Sedangkan negatif 1 itu kurang dari 0. Maka jenis stasioner untuk x sama dengan 0 derajat pada fungsi y sama dengan cos x itu termasuk jenis stasioner yang maksimum. Selanjutnya untuk x sama dengan 180 derajat, maka f double aksen 180 derajat sama dengan 1. Nah, 1 itu lebih dari 0. Maka jenis stasioner pada x sama dengan 180 derajat pada fungsi y sama dengan cos x itu termasuk jenis stasioner yang minimum. Selanjutnya, untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 derajat dan x sama dengan 180 derajat pada fungsi x. Jadi kan f 0 derajat sama dengan cos 0 derajat. Cos 0 derajat sama dengan 1. Jadi nilai maksimum fungsi yaitu pada x sama dengan 0 derajat. Kemudian untuk nilai minimum fungsinya, nilai minimum fungsi tadi kan kita peroleh jika x di 180 derajat kan, maka kita substitusikan nilai x sama dengan 180 derajat pada fungsi fx sama dengan cos x. Jadi f 180 derajat sama dengan cos 180 derajat. Cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh titik 0 derajat, 1. 0 derajat kan tadi x-nya. Nah, 1 itu kan nilai dari maksimum fungsinya. Jadi, titik 0 derajat, 1 merupakan titik maksimum fungsi. Dan titik 180 derajat, negatif 1, atau x sama dengan 180 derajat dan y-nya sama dengan negatif 1, maka titik tersebut merupakan titik minimum fungsi. Selanjutnya, contoh yang kedua, jika ada fx sama dengan sin 3x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 120 derajat, maka penyelesaiannya yang pertama, kita harus menentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin 3x, yaitu f aksen x sama dengan 3 cos 3x. Kemudian yang kedua, syarat untuk menentukan titik stasioner yaitu kita harus memenuhi f aksen x sama dengan 0 atau turunan pertama dari fungsi fx yang diminta sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai f aksen x-nya. Jadi kita peroleh f aksen x-nya sama dengan 3 cos 3x. Jadi 3 cos 3x sama dengan 0 karena syarat menentukan titik stasioner yaitu f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi 3 cos 3x sama dengan 0. Itu akan sama halnya dengan cos 3x sama dengan cos 90 derajat. Kenapa cos 90 derajat? Karena nilai dari cos 90 derajat sama dengan 0. Setelah itu, sama halnya dengan penyelesaian pada persamaan trigonometri pada kelas 11 kemarin, kita akan menentukan nilai x-nya. Jika ada cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya sama dengan alfa plus k dikali 360 derajat, atau x sama dengan negatif alfa plus k dikali 360 derajat. Jadi di sini kan ada cos 3x sama dengan cos 90 derajat, maka nilai alfanya kan di sini 90 derajat. Jadi 3x sama dengan 90 derajat plus k dikali 360 derajat, atau 3x sama dengan negatif 90 derajat plus k dikali 360 derajat. Sehingga menghasilkan x sama dengan
kita bagi semua ruas dengan 3. Jadi diperoleh X sama dengan 30 derajat plus K dikali 120 derajat. Atau X sama dengan negatif 30 derajat plus K dikali 120 derajat. Nah, dengan rumus X sama dengan 30 derajat plus K dikali 120 derajat, kita substitusikan nilai K sama dengan 0-nya. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 30 derajat. Nah, X sama dengan 30 derajat kan memenuhi pada interval yang sudah ditentukan di soal. Jadi 30 derajat itu memenuhi. Kemudian kita misalkan K sama dengan 1. Kita peroleh nilai X-nya sama dengan 150 derajat. Nah, X 150 derajat itu tidak memenuhi pada interval yang ditentukan di soal, karena di soal itu menghendaki hanya antara 0 derajat sampai 120 derajat. Jadi 150 derajat tidak memenuhi. Kemudian kita coba di rumus yang kedua. Tadi kan ada X sama dengan negatif 30 plus K dikali 120 derajat. Nah, kita substitusikan K sama dengan 0-nya ke rumus itu. Kita peroleh X sama dengan negatif 30 derajat. Nah, negatif 30 derajat itu tidak memenuhi interval yang ditentukan. Kenapa tidak memenuhi? Karena interval yang diminta itu dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi sudut negatif itu tidak memenuhi. Kemudian kita misalkan K-nya sama dengan 1. Maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat itu memenuhi interval yang ditentukan. Kemudian kita misalkan lagi, maksudnya K sama dengan 2. Kita peroleh nilai X-nya sama dengan 210 derajat. Nah, 210 derajat itu tidak memenuhi pada interval yang ditentukan. Sehingga kita hanya peroleh dua sudut yang memenuhi interval yang ditentukan, yaitu X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 90 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan jenis stasionernya. Untuk menentukan jenis stasioner, kita harus menggunakan turunan kedua dari fungsi fx-nya. Tadi kita sudah peroleh turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin 3x, yaitu 3 cos 3x. Kemudian kita akan turunkan lagi sehingga mendapatkan turunan kedua atau f double aksen x-nya sama dengan negatif 9 sin 3x. Nah, kita substitusikan nilai x sama dengan 30 derajat dan x sama dengan 90 derajat tadi ke rumus f double aksen x atau rumus turunan kedua fx-nya. Nah, untuk x sama dengan 30 derajat, double aksen 30 derajat sama dengan negatif 9 sin 3 dikali 30 derajat. Sama dengan negatif 9 sin 90 derajat. Sedangkan sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi, f double aksen 30 derajat sama dengan negatif 9. Negatif 9 kurang dari 0. Jadi, nilai f double aksen 30 itu termasuk ke jenis stasioner maksimum. Kemudian jika x sama dengan 90 derajat, maka f double aksen 90 derajat sama dengan negatif 9 sin 3 dikali 90 derajat sama dengan 9. Dengan 9 lebih dari 0, maka untuk x sama dengan 90 derajat itu merupakan jenis stasioner minimum. Kemudian kita akan menentukan nilai maksimumnya. Nah, tadi nilai maksimum tadi kan x sama dengan 30 derajat merupakan jenis stasioner pada fungsi fx yang maksimum. Maka nilai maksimum fungsinya kita substitusikan nilai x sama dengan 30 derajat ke rumus fungsi fx. X sama dengan sin 3x. Maka untuk x sama dengan 30 derajat yaitu f 30 derajat sama dengan sin 3 dikali 30 derajat. Jadi sama dengan sin 90 derajat, sin 90 derajat sama dengan 1. Kemudian untuk nilai minimum fungsi tadi diperoleh pada x sama dengan 90 derajat. Maka kita substitusikan nilai x sama dengan 90 derajat ke rumus fungsi fx. Diperoleh f 90 derajat sama dengan sin 3 dikali 90 derajat. Derajat itu sama dengan negatif 1. Jadi 30 derajat, 1 merupakan titik maksimum fungsi. Dan titik 90 derajat, negatif 1 sama dengan
merupakan titik minimum fungsi. Nah, untuk contoh soal yang ketiga yaitu jika ada fx sama dengan 2 cos 3x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 120 derajat, maka penyelesaiannya sama seperti pada contoh-contoh soal sebelumnya. Pertama, kita harus menentukan turunan pertama dari fungsi fx-nya. Nah, turunan pertama dari fx sama dengan 2 cos 3x adalah f aksen x sama dengan negatif 6 sin 3x. Langkah yang kedua yaitu kita akan memenuhi syarat untuk menentukan titik stasioner, yaitu nilai f aksen x-nya sama dengan 0 atau nilai turunan pertama fungsi fx-nya sama dengan 0, yaitu negatif 6 sin 3x sama dengan 0. Itu akan sama halnya dengan sin 3x sama dengan 0. Kenapa? Karena konstanta itu tidak mempengaruhi. Sama artinya jika sin 3x sama dengan sin 0. Kenapa? Karena seperti pada contoh soal yang pertama bahwa nilai sin 0 sama dengan 0. Seperti pada penyelesaian persamaan trigonometri pada umumnya bahwa jika ada sin x sama dengan sin alfa, maka nilai x-nya sama dengan alfa plus k dikali 360 derajat, atau x sama dengan 180 derajat min alfa plus k dikali 360 derajat. Nah, pada soal ini kita peroleh 3x sama dengan alfanya kan 0, jadi 0 derajat plus k dikali 360 derajat, atau 3x sama dengan 180 derajat kurangi 0 karena alfanya kan 0. Nah, 180 kurangi 0 kan tetap 180, jadi 3x sama dengan 180 derajat plus k dikali 360 derajat. Nah, kita bagi semua ruas dengan bilangan 3, diperoleh x sama dengan 0 plus k dikali 120 derajat, atau x sama dengan 60 derajat plus k dikali 120 derajat. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, kita misalkan nilai k-nya pada masing-masing rumus. Nah, untuk rumus yang pertama kan x sama dengan 0 derajat plus k dikali 120 derajat. Misalkan untuk nilai k sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 0 derajat. Nah, 0 derajat itu kan memenuhi interval yang ditentukan di soal. Nah, kemudian kita selanjutnya misalkan k-nya itu sama dengan 1, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 120 derajat. 120 derajat tidak memenuhi ketentuan interval pada soal, karena di soal hanya dari 0 derajat sampai 90 derajat, jadi 120 derajat itu tidak memenuhi. Kemudian untuk rumus yang kedua, x sama dengan 60 derajat plus k dikali 120 derajat. Nah, kita misalkan untuk k sama dengan 0, sehingga kita peroleh x sama dengan 60 derajat. Nah, 60 derajat itu memenuhi interval yang ditentukan pada soal. Kemudian untuk k sama dengan 1, kita peroleh x-nya sama dengan 180 derajat. 180 derajat itu tidak memenuhi. Sehingga untuk nilai x yang memenuhi untuk menjadi titik stasioner yaitu x sama dengan 0 derajat dengan x sama dengan 60 derajat. Langkah yang ketiga, kita akan menentukan jenis stasionernya. Nah, untuk menentukan jenis stasioner, kita gunakan turunan kedua fungsi fx-nya. Nah, tadi kan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2 cos 3x kan f aksen x sama dengan negatif 6 sin 3x. Turunkan lagi sehingga diperoleh f double aksen x atau turunan kedua fungsi fx adalah negatif 18 cos 3x. Kita substitusikan nilai x sama dengan 0 derajat dengan x sama dengan 60 derajat ke rumus turunan kedua fungsi fx-nya. Nah, untuk x sama dengan 0 derajat, maka f double aksen 0 derajat sama dengan negatif 18 cos 3 dikali 0. Cos 3 kali 0 kan berarti cos 0. Nilai cos 0 sama dengan 1. Jadi, nilai f double aksen 0 derajat sama dengan negatif 18. Negatif 18 itu kurang dari 0. Untuk nilai x sama dengan 0 derajat pada fungsi y sama dengan 2 cos 3x itu menduduki stasioner maksimum. Kemudian untuk x sama dengan 60 derajat, maka nilai f double aksen 60 derajat sama dengan negatif 18 cos 3 dikali 60 derajat sama dengan negatif 18 cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu kan hasilnya negatif 1. Jadi f double aksen 60 derajat sama dengan
18. 18 kan lebih dari 0. Jadi untuk X sama dengan 60 derajat itu menduduki jenis stasioner yang minimum. Kemudian kita akan tentukan nilai maksimum fungsinya. Nah, tadi kan jenis stasioner yang maksimum pada fungsi fx sama dengan 2 cos 3x kan x-nya sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai x sama dengan 0 pada fungsi fx-nya, yaitu nilai x sama dengan 0 pada fungsi fx-nya, yaitu f0 derajat sama dengan 2 cos 3 dikali 0 derajat, sama dengan 2 dikali cos 0. Cos 0 kan 1, jadi f0 derajat sama dengan 2. Kemudian nilai minimum fungsi. Nah, tadi kan untuk stasioner jenis minimum kan diduduki oleh nilai x sama dengan 60 derajat. Jadi kita substitusikan nilai x sama dengan 60 derajat kepada rumus fungsi fx sama dengan 2 cos 3x. Jadi f60 derajat sama dengan 2 cos 3 dikali 60 derajat sama dengan negatif 2. Jadi titik 0 derajat, 2 merupakan titik maksimum fungsi. Dan titik 60 derajat, negatif 2 merupakan titik minimum fungsi. Sekian video dari saya, kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami. Jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.